Halo sahabat Yas, setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman di sini mau berjuang buat masa depannya, berjuang buat masa mudanya untuk meraih sukses. Karena apa? Karena ada 3 alasan kuat. Ini kenapa kita kok harus sukses di usia muda. Ya, setelah yang satu ini. Jadi video ini dibuat teman-teman alasannya karena saya melihat kenapa ya ada anak muda yang bisa sukses di usia muda, tapi ada juga anak muda yang sudah berjuang mati-matian tapi dia belum bisa sukses ya di usia mudanya. Dan saya coba pikirkan, saya coba merenung gitu ya, saya melihat di beberapa murid-murid saya, mereka di usia 20 tahun, bahkan ada yang 18 tahun ya, mereka bisa mandiri secara keuangan ya, mereka beberapa ada yang beli kendaraan pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, dan lain-lain. Nah, saya coba lihat itu ya, perbedaannya apa ya ketika ada yang mereka sungguh-sungguh. Sebetulnya mereka sama-sama sungguh-sungguh, mereka sama-sama berjuang buat masa depan, tapi kenapa ada yang sukses tapi ada juga yang belum sukses. Nah, ternyata saya lihat kesimpulannya bahwa perbedaannya terletak di alasan kenapa mereka harus sukses gitu ya. Alasannya, yang satunya alasan kuat, satunya alasannya kurang kuat teman-teman. Nah, ini kita akan bongkar 3 alasan kuat mengapa kita ini harus sukses di usia muda. Nah, orang-orang yang punya mindset harus sukses di usia muda itu alasannya sangat kuat sekali. Mereka punya mindsetnya sangat bagus sekali, sehingga mereka ini apapun yang terjadi, mereka tetap berkomitmen, mereka tetap konsisten dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka berjuang sampai mereka bisa berhasil dan sampai di garis finish, dan bahkan bisa menuju perlombaan yang lain gitu ya. Mereka bisa menuju kesuksesan yang di masa depan yang luar biasa. Nah, makanya saya ingin bahas teman-teman supaya kita bisa sama-sama bisa pelajari gitu ya. Inilah 3 alasan kuat mengapa kita ini harus jadi orang sukses di usia muda gitu ya, jadi anak muda yang sukses. Nah, teman-teman sebelumnya tulis di kolom komen deh, siapa yang di sini pingin sukses di usia muda, ya kan? Coba tulis di kolom komentar dulu, ya kan? Oke, jadi pastilah semua orang pingin sukses di usia muda ya. Bahkan mungkin teman-teman di sini yang atau mungkin bapak ibu di sini gitu ya, yang mungkin Pak saya sudah nggak muda lagi Pak, gimana Pak? No problem gitu ya, karena sukses itu milik semua orang. Sukses itu bisa untuk berbagai latar belakang, berbagai usia. Yang penting ini kita mau kemauan untuk belajar, kemauan untuk berubah ya. Tapi sekarang kita akan membahas dulu tentang alasan kuatnya ya. Kenapa kalau kita harus sukses di usia muda? Seringkali alasan kita inilah yang membuat kita ini bisa bergerak maju, bisa sukses gitu. Sedangkan beberapa dari mereka itu alasannya tidak kuat, sehingga mereka ya sudahlah. Mereka bisa berkompromi dengan keputusannya setiap hari. Misal mereka bisa berkompromi dengan usahanya setiap hari. Nah, sedangkan alasan yang kuat inilah yang membuat orang tuh nggak kompromi lagi. Pokoknya mau nggak mau saya harus sukses. Nah, oke. Alasan yang pertama yang mereka pegang gitu ya adalah gini. Sukses dan gagal itu sama-sama butuh perjuangan. Nah, ini prinsipnya mereka. Maksudnya gimana Pak Vino? Maksudnya gini. Orang yang berpikir kalau sukses dan gagal sama-sama butuh perjuangan ya, atau sama-sama bayar harga, itu mereka pikir gini, saya harus sukses ya, saya berkorban nggak apa-apa, saya berkorban untuk orang-orang yang saya kasih ya, orang tua saya, mungkin keluarga saya yang berkorban untuk mereka, nggak apa-apa. Itu butuh pengorbanan. Saya tahu sukses itu butuh pengorbanan, dan mereka juga tahu bahwa gagal itu juga butuh pengorbanan teman-teman. Maksudnya apa Pak Vino kok gagal butuh pengorbanan? Yes, yang berkorban memang bukan diri mereka ya, yang berkorban itu bukan pribadinya, tapi yang berkorban itu orang-orang yang mereka kasih, orang tua mereka lah, ya keluarga mereka. Itu berkorban untuk satu orang ini gitu kan. Karena apa ya, kalau satu orang yang berjuang ini masih susah, contohnya nih kalau kita sebagai orang tua, kita lihat anak kita susah ya kan, otomatis orang tua ini punya beban. Orang tua akan banting tulang bagaimana caranya supaya anaknya ini bisa makan setiap hari, bisa hidup dengan baik, ya kan? Akhirnya orang tuanya yang berkorban. Kalau anaknya ini malas-malasan, nah kita harus punya pola pikir yang mana? Kita mau berkorban buat orang tua, berkorban untuk orang-orang yang kita kasih, atau sebaliknya malah orang lain yang berkorban buat kita. Nah, itu pilihan di tangan kita. Sama-sama butuh pengorbanan. Sama-sama butuh pengorbanan. Sukses dan gagal butuh pengorbanan.
Anda gagal pun butuh pengorbanan. Kalau saya akan memilih, ya saya akan sukses, sama-sama butuh pengorbanan. Daripada yang lain berkorban, saya nggak mau lihat orang tua saya susah. Saya nggak mau lihat keluarga saya susah ke depannya. Saya nggak mau lihat orang-orang yang saya kasihi ini di lingkungan sekitar saya nih jadi kesulitan gara-gara saya. Ya lebih baik saya yang berkorban, saya yang mau mungkin mengorbankan hobi saya, mengorbankan waktu-waktu senang saya di masa muda, waktu-waktu ngawe saya, waktu-waktu nonton film di bioskop, waktu-waktu untuk bisa nonton Netflix, waktu-waktu untuk bisa main game. Itu saya korbankan gitu ya. Untuk apa? Untuk ya saya pingin orang-orang yang saya kasih ini bisa bisa menikmati kerja keras yang selama ini kita lakukan, nih kan. Bukan mereka yang berkorban buat saya gitu kan. Nah ini pola pikirnya. Anda terserah, ini pilihan. Kalau Anda memang nggak mau berjuang, Anda nggak mau berkorban, ya kan, Anda nggak mau sukses gitu kan, ini no problem, nggak ada masalah, nggak ada paksaan. Tapi ingat, sukses dan gagal sama-sama butuh pengorbanan. Gagal pun yang berkorban orang lain, ya, yang berkorban mungkin orang tua Anda untuk Anda. Oke? Yang kedua teman-teman, musuh diri kita itu bukan orang lain, ya. Musuh diri kita itu adalah umur orang tua kita. Ini selalu yang dipegang oleh prinsip anak-anak muda di komunitas Yes, dan saya juga pribadi berpikir bahwa musuh kita ini bukan orang lain ya, mungkin bukan kompetitor kita, tapi musuh kita ini umur orang tua kita. Kita nggak tahu sampai kapan orang tua kita ini masih hidup di dunia ini, ya kan, nggak ada yang tahu. Dan bahkan mungkin teman-teman merasa, Pak, orang tua saya sudah nggak ada, Pak, orang tua saya sudah tiada, ya kan. Orang tua Anda pun pasti melihat di atas, mereka melihat anaknya ini harus sukses, pingin sukses. Mereka pingin anaknya ini sukses, pasti. Nah, Anda hari ini, kita yang mungkin sudah atau mungkin masih memiliki orang tua, coba pikirkan itu ya, orang tua kita, umur orang tua kita sampai kapan. Kalau kita belum bisa bahagiakan sekarang, nanti kalau ke depannya teman-teman kita sudah berkeluarga sendiri contohnya gitu kan, kita sudah punya istri, udah punya anak atau mungkin yang sudah punya istri dan anak sekarang, Anda harus punya waktu, ya kan, sediakan waktu untuk mereka, ya kan. Ya itu sekali lagi butuh pengorbanan, dan sekali lagi itu berlomba-lomba kita dengan umur mereka. Kita nggak ada yang tahu umur mereka kan, sehingga secepat mungkin kalau bisa bahagiakanlah mereka, bahagiakanlah orang tua kita, ya, secepat mungkin, karena kita nggak tahu teman-teman. Ya, saya ada beberapa teman-teman saya yang orang tuanya sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Mereka belum sempat untuk bisa membahagiakan orang tuanya, belum sempat untuk bisa membalas budi orang tuanya. Ya, walaupun saya tahu mereka pasti berjuang, mereka pasti juga pingin orang tuanya senang, pingin orang tuanya bahagia. Tapi mereka nggak punya kesempatan itu. Nah, teman-teman di sini yang mungkin masih punya orang tua, Anda masih punya kesempatan itu. Bahagiakan orang tua Anda. Jangan sampai kita ini menyanyiakan waktu kita untuk kesenangan kita pribadi, ya kan, kesenangan kita pribadi lah, sehingga kita lupa dengan ya umur orang tua kita ini. Oke. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, pola pikirnya adalah, atau alasan yang kuatnya, mereka ingin mencetak sejarah dalam hidup mereka. Nah, ini seperti apa ya, kalau kita nih mau sukses ini tujuannya apa? Bukan cuma masalah uang lah, bukan cuma masalah apa ya, tapi ini masalah sejarah gitu, menceritakan sejarah, menceritakan cerita. Contoh, kalau suatu saat Anda menjadi kakek nenek, ya kan, Anda bisa menceritakan kisah Anda, kisah sukses Anda ketika waktu muda. Nah, dulu kakek ini misalnya jualan ini loh, wah dulu ditolak orang terus, dulu itu dihina-hina sama teman-teman yang lain, diejek-ejek sama teman-teman yang lain, tapi kakek itu tidak pernah menyerah. Kakek ini selalu berjuang, kakek ini selalu bersemangat, ya kan. Supaya apa? Supaya nanti kakek punya keluarga, punya anak, punya cucu, itu semua bisa hidup dengan baik, hidupnya juga berkecukupan. Nah, itu seperti itu jadi cerita teman-teman, jadi sebuah sejarah buat Anda bisa ceritakan ke anak cucu Anda kelak. Tapi kalau Anda hari ini mungkin malas-malesan, ya kan, kita ini semua mungkin malas-malesan, kita ini belum berjuang yang maksimal, kita ini masih suka mengeluh, apa yang kita bisa ceritakan ke anak cucu kita kelak? Nggak ada. Ceritanya cerita mengeluh ke anak cucu kita kan nggak mungkin. Masa kita cerita mengeluh? Wah, dulu tuh kakek suka mengeluh loh, ya kan, makanya kita sekarang susah, bahagia kan, sekarang kita susah, contohnya gitu. Masa seperti itu, ya kan, kita kan pingin punya cerita yang baik.
Jadi bukan cuma sekedar Anda ini sukses di usia muda ini bukan sekedar slogan, tapi ketika Anda bisa menjalani, ini akan menjadi cerita yang indah, akan menjadi sebuah sejarah yang indah untuk masa depan. Ya, dan ini nggak bisa diulangi lagi. Anda nggak bisa kembali ke umur yang sama ketika mungkin masih umur 20-an, 30-an, ya 40-an. Nggak bisa kembali ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan yang terbaik setiap apa yang kita bisa jalani kehidupan sehari-hari kita, ya di umur-umur kita sekarang. Nah, ketika kita punya cara pikir yang tadi, atau mungkin punya alasan yang kuat tadi, 3 alasan yang kuat yang saya sebutkan tadi, otomatis kita akan, yes, saya akan fight, saya akan bersemangat, saya akan coba meraih sukses saya di usia muda, Pak. Nah, tujuan channel ini pun jelas, supaya kita anak muda ini bisa punya cara pikir yang benar, punya semangat daya juang yang tinggi, bukan cuma orang yang loser, ya kan, pecundang yang punya masalah sedikit habis itu menyerah. No, kita mau jadi anak muda yang mau bertanggung jawab, fight, kita mau semangat untuk meraih masa depan kita lebih baik. Oke? Jadi itu aja mungkin sharing saya, teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda. Ya, jangan sukses sendirian, kita sukses berjamaah, sukses bersama-sama, bareng-bareng, itu lebih rasanya lebih nikmat, ya. Share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.